Jadi terlihat sikap Partai Demokrat sama Gerindra sama Partai PAN dan PKS itu satu dalam masalah undang-undang pemilu yang baru saja dilahirkan atau disahkan oleh DPR RI yang kita tidak ikut bertanggung jawab karena kita tidak mau ditertawakan oleh sejarah. Presidential threshold 20% menurut kami adalah suatu lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia. Kebutuhan kita Indonesia itu ke depan adalah bagaimana menghadirkan satu kompetisi kontestasi yang lebih free and fair, lebih adil gitu ya, lebih sehat gitu. Jangan sampai karena lalu gitu ya dipaksa juga dengan PT tinggi, ambang batas tinggi, apa yang terjadi? Distrust publik. Jadi kita membangun distrust gitu ya. Jadi bukan public trust tapi distrust publik lah. Di situ ketidakpercayaan itu lalu akan terakumulasi. Presidensial threshold dan pilkada threshold harus diturunkan. Entry to barrier-nya harus minimal sehingga politik lebih dekat dengan masyarakat. Orang-orang baik mau masuk ke politik. Politik mahal hilang sehingga ada contoh. Ini loh orang-orang baik dengan karyanya. Dan ketiga tentu komunikasi dengan semua partai kami buka, termasuk dengan Gerindra, kawan lama ataupun dengan PDIP. Jadi kalau kemudian electoral threshold, presidensial electoral threshold yang tinggi itu kan menuntut seseorang calon presiden itu untuk berkomunikasi dengan pihak yang banyak sehingga mampu merangkul. Ketika dia sudah sukses merangkul banyak pihak, insya Allah dia akan mampu. Sedih melihatnya bahwa ternyata demokrasi kita ini berubah jadi demokrasi kriminal. Tidak perlu misalnya elit partai yang menentukan siapa yang masuk tahap 1, tahap 2. Oke, baik. Kalau itu demokrasi udah dibajak. Prabowo sebut presidential threshold tipu rakyat. Refli Harun singgung Fadlizon hingga rezim Jokowi. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menilai bahwa presidential threshold 20% merupakan lelucon politik yang menipu rakyat. Hal tersebut dijatuhkan Prabowo Subianto pada tahun 2017 lalu. Saat itu ia dengan tegas menolak presidential threshold 20% karena tak ingin merusak demokrasi. Penyusul pernyataan Prabowo Subianto, fraksi Partai Gerindra kala itu pun memilih tidak terlibat dalam pengesahan Undang-Undang Pemilu. Menanggapi apa yang diucapkan Prabowo Subianto 3 tahun silam, pakar hukum tata negara Refli Harun pun ikut angkat suara. Ia menolak hal tersebut serta meminta agar Menteri Pertahanan dan Partai Gerindra tidak berubah dari prinsip terdahulu. Menurut Refli Harun, sikap Fadlizon dan Ferry Juliantono yang mengajukan judicial review terkait presidential threshold 20% ke Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan bahwa Partai Gerindra menjaga ambang batas 0%. Meski begitu, ia meminta agar publik tidak lupa bahwa kedua wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu memang dikenal kritis terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi selama ini. Alumni Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, itu menyinggung wacana pencalonan pasangan Prabowo Subianto Puan Maharani di Pilpres 2024 mendatang. Ia menilai keduanya memiliki kepentingan terhadap presidential threshold 20% agar bisa mengendalikan kepentingan lawan politik mereka. Mengutip pernyataan pengamat politik Rocky Gerung, Refli menyebut bahwa partai-partai besar merupakan pengecut karena tidak mau membuka presidential threshold. Lebih lanjut, Refli menjelaskan, presidential threshold justru menimbulkan pencalonan presiden yang tidak bermutu. Pasalnya, para tokoh yang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres justru dikendalikan oleh oligarki. Menurutnya, dengan adanya presidential threshold 20%, peninggalan rezim Jokowi akan tetap meski tokohnya saja yang berganti. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sumi Dasko Ahmad mengaku lelah setiap pemilihan umum partainya hanya nyaris menang, tak pernah benar-benar memenangi kontestasi. Karena itu, kata Dasko, pihaknya akan segera membentuk badan saksi. Dasko menyebut langkah itu diambil agar pada pemilu 2024 mendatang Gerindra bisa menang dan Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden. Dasko mengaku telah berbicara dengan ketua umum partainya, itu terkait rencana pembentukan badan saksi untuk bisa memenangkan kontestasi 5 tahunan tersebut. Kuncinya itu saksi, kata Dasko. Badan saksi tersebut rencananya akan disiapkan mulai Januari 2022. Menurutnya, badan saksi harus segera dibentuk supaya menjelang pemilu tidak kebingungan.
Dasko menjelaskan sejumlah sayap organisasi Gerindra seperti Tunas, Indonesia Raya, dan Satuan Relawan Indonesia Raya akan diikut-sertakan. Selain itu, pihaknya juga akan merekrut beberapa organisasi dan lembaga dari luar demi menyukseskan pemilu 2024. Organisasi dan lembaga itu akan terintegrasi dengan badan saksi. Dalam kesempatan itu, Dasko mengajak kader dan jajaran tidak memanfaatkan posisi Partai Gerindra sebagai anggota koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Menurutnya, dengan bergabung ke pemerintahan, situasi Gerindra akan berbeda dari sebelumnya. Ia yakin pada pemilu mendatang, partainya tak lagi dikerjai oleh polisi dan tentara seperti yang sudah-sudah. Terpisah, Ketua Umum Tidar terpilih Rahayu Sarwasati mengatakan pihaknya siap menggeraikan anggota Tidar di 20 kabupaten garing kota untuk dilibatkan dalam badan saksi. Pihaknya akan mengikuti pemilihan untuk badan saksi tersebut. Seperti diketahui, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sudah mengalami kekalahan berturut-turut di Pilpres 2014 dan 2019. Prabowo juga kalah menjadi cawapres mendampingi Megawati Soekarnoputri di Pilpres 2009. Namun belakangan Prabowo disebut-sebut sebagai capres terkuat di 2024 dalam sejumlah lembaga survei. Namanya selalu berada di urutan teratas dan disandingkan dengan nama-nama calon lain seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Direktur Survei Polling Indonesia Igor Dirgantara mengungkapkan bahwa elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto semakin meningkat di penghujung tahun 2021 menjadi 23,2%. Prabowo Subianto sukses mengungguli elektabilitas sejumlah tokoh nasional seperti Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono hingga Airlangga Hartarto. Hal tersebut tercermin dari hasil survei yang dilakukan Survei Polling Indonesia. Elektabilitas Prabowo Subianto kini mencapai 23,2%, sementara tokoh nasional lainnya masih berada di bawah 20%. Pola berbeda ditunjukkan Ganjar dan Anies dengan adanya penurunan dukungan terhadap masing-masing sekitar 3,0%. Untuk Ganjar yakni dari 16,1% menjadi 13,1% dan 2,5% untuk Anies yakni dari 15,6% menjadi 13,1%. Terlihat penurunan terhadap Ganjar lebih besar apabila dibanding dengan Anies. Meskipun demikian masih sangat terbuka peluang bagi para calon karena ada sebesar 18,3% yang belum dapat menentukan pilihannya. Menurut Igor, survei Spin mencoba mengukur opini publik tentang tingkat kepantasan para tokoh nasional untuk menjadi calon presiden 2024. Publik memiliki parameter sendiri dalam mengukur tingkat kepantasan. Penilaian publik berada di interval 50% hingga 70% lebih. Terkait partai politik, Igor menambahkan PDIP masih menjadi pilihan utama pilihan publik, kemudian disusul Gerindra dan Golkar. Survei Spin dilakukan pada 22 November 1 Desember 2021 dengan total jumlah responden 1.670 orang berusia minimal 17 tahun yang tersebar di 34 provinsi dengan metode multi-stage random. Tingkat kepercayaan 95% dan margin of error sebesar kurang lebih 2,4%. Dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dengan bantuan kuesioner kontrol kualitas 10% dari Sambal. Teknis survei dilakukan secara tatap muka dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.